gue cuma ambil satu apel. Dan sekarang ada yang berdiri di depan rumah gue. Cuy, gue nanya dulu deh. Lu percaya nggak sih kalau ada sesuatu yang bisa dibiasakan, kayak bukan manusia, tapi jadi terbiasa sama manusia? Karena cerita kali ini cuy, bukan soal hantu yang muncul, tapi sesuatu yang dikasih makan tiap malam, sampai pada akhirnya dia itu nggak perlu datang lagi. Kejadian ini terjadi di salah satu desa di Jawa Timur, dan nama desanya sekarang udah beda. Dan kalau orang-orang tua terdahulu nyebutnya itu, ya sebut aja Desa Kalipait. Gue dapat cerita ini dari salah satu teman gue. Dia itu anak asli dari desa tersebut. Dan sumpah ya, anak ini bukan tipe orang yang suka cerita horor apalagi nakut-nakutin orang. Tapi cuy, waktu dia cerita ini, dia itu cuman bilang satu kalimat, "Kalau lu main ke desa gue, jangan pernah sentuh apel yang ada di luar rumah." Jadi cuy, desa ini dulunya tuh bukan desa biasa. Di tahun 1800-an akhir, desa itu tempat tambang emas. Dan desanya itu ramai banget cuy. Orang dari segala macam tempat berdatangan. Tapi cuy, ya lu tau lah, kalau emas sudah habis, orang-orang pun mulai pergi. Dan yang tersisa cuman rumah kosong, tanah kering, dan orang-orang yang terlalu miskin buat pergi. Hingga 1 tahun kemudian, tiba masanya musim kemarau. Tapi cuy, musim kemarau yang ini parah banget. Sungai mulai mengering, sawah-sawah mulai rusak, dan orang-orang di desa itu mulai makan apa saja yang bisa dimakan. Dan di situ mulai terjadi kejadian aneh. Setiap malam, satu rumah selalu dimasukin. Gak ada suara, gak ada jejak. Tapi pagi harinya, salah satu penghuni rumah itu ditemukan mati. Bukan cuma mati biasa, tapi dibantai. Dan yang anehnya cuy, gak ada barang-barang yang hilang, kecuali makanan. Kadang cuma nasi sisa, kadang ubi, bahkan kadang cuma kulit buah. Dan sejak adanya kejadian itu, orang-orang di desa itu mulai parno. Mereka mulai kunci rumah, mereka mulai begadang, dan mereka juga mulai ronda malam. Tapi apa yang mereka semua lakukan seakan sia-sia, karena setiap malam itu selalu ada saja satu orang dari desa itu mati. Ada salah satu orang di desa itu, ya sebut saja namanya Pak Sastro. Dia itu punya sebuah toko kecil. Dan saat itu dia mulai berpikir, kalau dia mau makan, kenapa nggak kita kasih saja? Hingga pada akhirnya di satu malam, Pak Sastro naruh satu apel dan segelas susu di tengah desa. Kemudian Pak Sastro itu ngumpet di musola, diam, menunggu, sambil nahan rasa ngantuk. Sampai pada akhirnya, di saat tiba tengah malam, Pak Sastro itu ngeliat dari ujung jalan muncul sesuatu. Dan sesuatu itu seperti sosok yang sedang berjalan, tapi jalannya itu nyeret. Badannya itu kurus, dan seluruh tubuhnya itu kebungkus kain, kayak kain perban. Dan di tangannya, sosok itu membawa tas hitam. Dan dari tas itu kelihatan kilap alat-alat besi. Bukan alat-alat makan, tapi lebih kayak alat-alat operasi.
Di saat sosok makhluk itu berjalan, tiba-tiba dia berhenti. Pas waktu dia ngelihat apel, dia cuma berhenti, diam dan lama. Dan tiba-tiba kepala sosok makhluk itu seperti mencari sesuatu. Seakan-akan dia itu mencari siapa yang ngasih apel dan susu tersebut. Dan di saat Pak Sastro ngeliat tersebut, Pak Sastro cuma bisa tiarap, diam, bahkan sampai tahan nafas. Keesokan paginya, apel tersebut hilang satu dan susunya gak disentuh. Dan malam itu gak ada seorang pun di desa tersebut yang mati. Dan sejak kejadian itu, setiap malam orang-orang di desa tersebut mulai naruh apel. Dan anehnya, selalu ada satu apel yang hilang. Dan pembunuhan di desa tersebut berhenti. Tapi yang bikin gak nyaman, gak ada yang pernah lihat makhluk itu lagi. Cuman akan selalu ada apel yang hilang. Ada yang bilang itu bukan pembunuh biasa, tapi itu seorang dokter. Dokter dari masa lalu yang gagal nyelamatin pasiennya. Atau yang lebih parahnya lagi, dokter yang butuh pasien biar tetap hidup. Dan apel itu bukan buat dia makan, tapi buat ngingetin dia bahwa dia itu gak perlu mengobati siapa-siapa lagi malam itu. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang lama telah meninggal, generasi baru pun mulai lahir. Tapi ritual itu gak pernah berhenti. Dan setiap malam selalu ada apel di luar rumah, walaupun udah gak ada yang ngambil. Teman gue waktu itu pernah iseng. Dia itu ngeliat apel di depan rumah tetangganya. Dan waktu itu dia cuman mikir gini cuy, halah, paling cuman mitos dan tradisi biasa. Hingga pada akhirnya dia ambil apel tetangganya itu dan kemudian dia makan. Dan di malam itu cuy, tepat tengah malam, teman gue itu kebangun. Gara-garanya dia itu ngedenger gesekan logam. Dan ada sesuatu yang berdiri di depan pintu rumahnya. Dan teman gue waktu itu memberanikan diri buat ngintip dari jendela. Dan yang dia lihat ada sesosok atau seseorang yang tubuhnya itu dibalut menggunakan perban dan memegang tas hitam. Sosok itu cuma berdiri diam di depan pintu rumah teman gue. Dan seakan-akan dia itu lagi nunggu jatah berikutnya. Keesokan paginya cuy, teman gue itu langsung cerita ke orang tuanya. Dan lu tahu gak jawaban dari orang tuanya? Makanya jangan pernah ambil apel yang bukan punyamu. Hingga sekarang cuy, tiap rumah di desa tersebut masih selalu menaruh apel di depan pintu rumahnya. Bukan karena takut dibunuh, tapi karena mereka itu tahu kalau sesuatu itu masih ada. Dan yang lebih serem, kadang apel itu gak hilang, tapi suara langkah dan gesekan logam itu tetap datang. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul An Apple a Day Keeps the Doctor Away. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.